Lahir batin bang. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Harahap, para bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak. Untuk acara pengumuman kita di komplek kita memang acaranya dadakan ya Bapak Ibu, namun dadakan ini semoga menjadi berkah bagi kita supaya rezeki pun datangnya dadakan untuk kita semua, amin. Saya mewakili rekan-rekan komplek keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas kesalahan hilang kata perbuatan kita. Untuk semuanya di komplek keluarga ini saya mewakili dan nanti akhirnya nanti kita saling memaafkan agar di bulan Ramadan ini kita memang benar-benar diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua nanti akan dibawakan Pak Ustadz untuk ceramahnya. Yang ketiga nanti ratib, dan yang keempat nanti doa yang akan dibantu oleh Bapak Ustadz. Yang terakhir nanti baru kita makan bersama untuk acara pembukaannya. Untuk mempersingkat waktu lagi, kita sambut aja untuk Pak Ustadz. Tempat dan waktu kami persilahkan untuk Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi allafa baina qulubina wa asbaha bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du,
فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami sayangi, tak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini, pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita hidayah taufiknya sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka untuk salah satu kebiasaan Rasulullah SAW dalam mengakhiri bulan Sya'ban. Dia selalu mengajak para sahabat-sahabat dan keluarga-keluarganya untuk bertafakur, bermuhasabah dalam suatu majelis. Tentu ini semuanya adalah asbab daripada kita, salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang berhadir ini, walaupun yang belum sempat belum hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya di komplek ini dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa kita bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rasulullah sebagai qudwatun hasanah kita, sebagai suri teladan bagi kita, tentu rasa cinta kita kepada baginda Rasul adalah untuk menjalankan sunnah dan ajaran-ajarannya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Tentu semuanya itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita teladani daripada Rasulullah, mudah-mudahan kiranya kita mendapatkan suatu golongan-golongan yang mendapatkan syafaatnya bil akhir kalak. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu kesempurnaan kepada Rasulullah SAW di antara 25 nabi itu adalah Rasulullah sendiri yang diberikan oleh Allah atas izin Allah memberikan syafaat kepada umatnya, yang memberikan pertolongan kepada umatnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berupaya menghidupkan majelis-majelis Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan ampunan dan mendapatkan pertolongan ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah mengakhiri di bulan Sya'ban pada tahun 1443 Hijriah. Tentu sebagaimana hitungan daripada Hijriah, tentu ada beberapa hari lagi kita akan mendatangkan tamu istimewa, tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan, yang mana seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah ini dengan bulan Ramadan ini inilah yang ditunggu-tunggunya. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia pun mereka juga menunggu ini, bulan ini. Bukan orang yang hidup saja, bahkan orang yang meninggal dunia pun ini bulan yang dimuliakan Allah ini. Tentu mereka tunggu semuanya. Apalagi kita yang Allah berikan kita masih hidup. Mari kita senantiasa untuk menyambut ini dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena kata Rasulullah SAW, itu tertera dalam sebuah hadisnya, man dakhala bidkhuli Ramadan haramallahu alaihim al-jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan atau barang siapa yang bergembira dengan menyambut bulan Ramadan, diharamkan baginya untuk masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan punggahan ataupun namanya duduk bersama bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan ini bentuk daripada kegembiraan kita dengan menyambut bulan Ramadan. Karena tidak setiap manusia bisa menyambut itu. Tidak seluruh manusia bisa menyambut. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah,
ayat 193 yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan ini. Itu orang-orang yang diwajibkan kepadanya untuk berpuasa. Kenapa tidak dikatakan kepada orang-orang muslim? Oleh orang-orang Islam, tentu panggilan ini panggilan kemuliaan, panggilan keimanan, karena dasar daripada ibadah ini adalah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam panggilan kita sudah dimasukkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, membuat kita memaksimalkan kita memperbaiki diri kita sebagaimana akhir ayat daripada surah Al-Baqarah 183 itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kami. Ternyata orang-orang sebelum kita di sebagai umat Rasulullah, puasa itu sudah dilakukan oleh para nabi umat terdahulu. Bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam berpuasa, bagaimana Nabi Daud berpuasa kepada umatnya suatu hari, berpuasa satu hari tidak. Bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam berpuasa. Jadi berpuasa ini bukan hanya diperintahkan kepada orang-orang yang umat Islam, umat Muhammad SAW, bahkan umat terdahulu itu pun sudah melaksanakan nama puasa atau siam. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa? Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena pada hakikatnya bahwa kita diperintahkan semua perintah-perintah itu adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu diberikan Allah mendapatkan syafaat atau tempat yang mulia di surga atau Jannatul Na'im. Maka ini kan dengan datangnya Ramadan ini membuatkan kita selalu untuk menjadikan kita orang bertakwa. 11 bulan yang lewat kita mungkin sudah mengabaikan atau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita evaluasi, mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kita sadari bahwa selama ini sudah sengaja kita melalaikan perintah Allah, sudah sengaja meninggalkan perintah Allah, sudah sengaja kita menyepelekan perintah Allah. Pada hakikatnya kita sudah diberikan Allah teguran-teguran kepada kita. Makanya kita diperuntukkan, kita datang di bulan Ramadan ini, hidupkan kita lagi, diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki ibadah kita. Karena semua manusia itu yang sudah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang merugi. Ingin mereka hidup kembali ke dalam dunia untuk melakukan amal soleh. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah katakan, laula akhratani ila ajalin qarib fasaddaqu minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan, kata orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Apa permintaan mereka sudah berada di alam kubur itu? Rabbi laula akhratani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah sekiranya kau tunda kematianku, wa aku minas sholihin, termasuklah aku orang-orang yang nantinya yang selalu melakukan amal-amal soleh. Tentu yang namanya sudah yang mati pasti tidak akan dikembalikan lagi, pasti tidak ada bentuk lagi untuk beramal kecuali dengan menghadapi siksaan-siksaan berapa lamanya kita dalam dunia, dan itulah akan kita dapatkan ganjarannya. Oleh karena dengan berdatangnya bulan Ramadan ini, tentu Rasulullah menaikkan suatu mimbarnya Rasul, mimbar. Saat itu dia melangkahkan kakinya di tangga yang pertama, lantas dia mengatakan amin. Kemudian melangkahkan kakinya lagi ke tangga yang kedua dalam mimbar itu mengucapkan amin. Lantas masuk lagi ke tangga yang ketiga, lantas Rasulullah amin katanya. Saat itu Rasulullah menyampaikan sebagaimana dia memberikan nasihat ataupun ceramah di hadapan para sahabat. Saat itu setelah selesai melaksanakannya, lantas para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, kamu laksanakan tadi yang tak pernah terbiasa kamu lakukan itu. Apa gerangan ya Rasulullah? Apa gerangan yang membuatkan kamu lantas kamu mengaminkan, lantas kamu mengucapkan amin sampai 3 kali?
Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah menjawab kepada sahabat, wahai sahabat, ketika aku melangkahkan kakiku di mimbar pertama dan mimbar kedua sampai mimbar ketiga, ternyata malaikat Jibril berdoa kepadaku, lantas aku mengaminkan. Apa doanya wahai Rasul? Kata sahabat, Rasulullah SAW menjawab, jangan, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima amal ibadah seseorang ketika dia sudah mendapatkan bulan Ramadan ini, karena dia masih tidak mau untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan kita bertaubat dan nasuh, tidak akan diterima amal ibadah kita sehebat apapun amal ibadah kita kalau kita tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Banyak hilaf dan kesalahan yang kita lakukan selama ini kepada Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun yang nampak atau tidak nampak. Oleh karenanya, yang mungkin kita ada beberapa hari lagi ini, atau mungkin ada yang 2 hari dan 1 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun bahwa dosa-dosa kita selama ini sudah banyak kita lakukan. Tentu Allah juga mengampuni segala dosa-dosa seorang hamba ketika dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika doa itu dilakukan, diucapkan oleh malaikat Jibril, lantas saya aminkan. Oleh karenanya kita sebagai umatnya Rasulullah harus kita melihat, harus kita mengamalkan, harus kita meneladani bagaimana Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW mengakhiri bulan Sya'ban itu, selalu dia yang pertama dahulu untuk memaafkan, selalu beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah dalam setiap harinya itu beristighfar sampai 100 kali. Sampai 100 kali, bahkan ada yang mengatakan juga ada yang 1000 kali Rasulullah mohon ampun kepada Allah. Oleh karena kita sebagai yang tidak setara dengan Rasulullah, yang tidak seimbang dengan Rasulullah amalannya, oleh karenanya banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa doa Jibril ketika saya melangkahkan kaki saya ke tangga yang turun dalam mimbar itu, lantas saya aminkan, kata Rasulullah. Doanya adalah, jangan kau terima amal ibadah seseorang itu ketika dia sudah mendapati bulan Ramadan, ketika sudah dijumpakan di bulan Ramadan, jangan kau terima ya Allah, karena dia memutuskan silaturahmi, tentu memutuskan silaturahmi kepada kedua orang tua yang kita mungkin masih ada sekarang ini, walaupun kita tidak bisa bersalaman dengannya. Tentu kita dengan sekarang adanya medsos, adanya sarana yang sekarang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Sebelum memasuki bulan Ramadan, mohon maaf kepada kedua orang tua kita, yang mungkin orang tua kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk berziarah. Mungkin besok hari kita akan terakhir melaksanakan ziarah. Kalau mungkin tempatnya sangat jauh, kirimkan bacaan-bacaan Fatihah kita, kirimkan bacaan-bacaan doa kita kepada orang tua kita, agar kiranya doa dan amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memaafkan. Makanya saya minta nanti ketika kita menyelesaikan daripada kaifiat daripada silaturahmi kita pada malam hari ini, kita akan nanti sebelum kita makan bersalaman-salaman, saling memaafkan. Mudah-mudahan kita akan diterima amal ibadah kita. Kemudian silaturahmi mana yang terus kepada seorang suami kepada istri yang selama ini belum sempat berminta maaf. Walaupun kadang-kadang yang namanya lah kita yang suami istri ini pasti ada hilaf dan salah juga. Ustaz pun dia pasti hilaf dan salah banyak. Kadang-kadang perilaku kepada kita baik si suami kepada si istri atau si istri ke suami. Oleh karena dengan datangnya bulan Ramadan ini saling memaafkan kita. Kita buka lembaran baru dengan datangnya bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling memberikan maaf. Mari selama ini silaturahmi yang sudah pernah terputus, mari kita sambung kembali, karena kita akan melaksanakan amalan yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa di bulan Ramadan, yang mana pahalanya dilipat gandakan, yang sunnah dibalas dengan kewajiban, dan sementara yang wajib dibalas dengan berlipat-lipat ganda pahala yang kita akan dapatkan. Jangan kita semua sia-sia gara-gara kita tidak saling memaafkan.
Sehebat apapun amal ibadah kita, sehebat apapun sholat tahajud kita, sehebat apapun sedekah dan zakat kita dalam bulan Ramadan ini, kalau kita selama ini tidak saling memaafkan, semua amalan itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW melangkahkan kakinya ke tangga yang ketiga dalam mimbar itu, lantas Rasulullah mengaminkannya. Apa doanya yang sampaikan oleh malaikat Jibril itu adalah, yaitu jangan kamu terima ya Allah doa atau amalan seseorang yang ketika dia dijumpakan bulan Ramadan ini, yang selama ini dia menunggu bulan Ramadan itu adalah dia belum sempat untuk bersalawat kepada Nabi. Oleh karenanya, apapun majelisnya, apapun dimanapun kita berada, selalu kita untuk menyampaikan salawat kepada Nabi, karena itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Karena Nabi inilah yang memberikan kita bisa mendapatkan nikmatnya keimanan, nikmatnya yang beragama Islam. Tentu kita harus selalu melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah meninggikan kalimat Allah ini. Kalaulah dulu dia tidak semangatnya, tidak dia korbankan seluruh harta dan bendanya bahkan nyawanya, pasti kita tidak akan mendapatkan kenikmatan yang beragama ini. Oleh karenanya, mari kita selalu bersalawat kepada Nabi, mari kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah balas dengan lipat ganda pahala, dan juga kita akan upaya untuk memperbaiki amal ibadah kita. Mari kita sungguh-sungguh kebersamaan kita melalui masjid, dari masjid kita bangkit. Karena selama ini kita lihat bagaimana umat Islam, salah satu kekurangan kita di akhir zaman adalah semakin sedikit orang untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah bahwa masjid itulah tempat sentralnya kehidupan manusia. Dengan masjid itu mengubah situasi dan kondisi, bahkan merubah peradaban yang Islam. Oleh karenanya, sebagai umatnya Rasulullah, mari kita muliakan, mari kita makmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, dimanapun itu karena kita berada. Selantas kita untuk melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid. Mudah-mudahan sebagaimana tadi langsung doa ya. Oke. Baiklah, untuk akhir dari ini punggahan kita ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini, bahkan yang mungkin masih ada di rumah atau dalam perjalanan, bahkan ada yang dalam sekarang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah keberkahan. Kita untuk itu mari kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa qarabatihi wa ali baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'il mursalin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi suratul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا يا الله من المتطهرين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. اللهم يا الله, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah, menegakkan tangan kami dan sallallahu alaihi
batin bang. Maaf lahir batin.